وإلى الهدى والدلالة خير الدواء إلى مطلق كل صوابه على هذه الدنيا وعلى كل نية صالحة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعليكم منكم وصحابته أجمعين والذين على الإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. Rabbi gfirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarin amin. Qala radhiyallahu an Ad-darsus sadisu, kajian yang ke-6, bil mustahadati, pada perempuan istihadah, wama dan barang yalzamu yang mewajibkan oleh ma'a akan mustahadah. Arafna, telah kami ketahui, bidurusi sabiqati, pada kajian-kajian yang lalu, anadamal kharija, bahwasannya darah yang keluar, minal farji, dari kemaluan perempuan, itu ima ayakuna haidon, ada kalanya ayakuna, bahwa adalah dia darah itu haidon, adalah haid, au nipasan, atau darah nipas, au istihadotan, atau darah istihadoh, wala robiha, dan tidak ada yang ketiga, laha, bagi darah. Suma'ina damal istihadoti minhu, kemudian sesungguhnya darah istihadoh itu minhu, itu tetap minhu, di antara darah istihadoh, ma, bermula barang, yakunu, yang ada apa dia, ma, akibal haidi, setelah haid, awin nipasi, atau setelah nipas. Darah istihadoh itu diantaranya ada darah istihadoh yang keluar setelah haid dan nipas. Bagian pertama namanya darah istihadoh yang keluar setelah haid dan nipas, disebut namanya istihadoh pada haid dan istihadoh pada nipas. Walahu, dan itu tetap, lahu, bagi ma, suwarun, beberapa gambaran, sayati, yang akan datang apa al hadisu, pembahasan, anha, tentang suar, insyaallahu, jika Allah menghendaki, bidarsainil qadimaini, pada dua kajian al qadimaini yang mendatang. Kemudian bagian yang nomor 2, wa imma, dan ada kalanya istihadoh itu, an la yakuna, bahwa ada apa dia darah, akibah haidin, bahwa tidak ada apa itu ma,
tidak adalah dia darah istihadah akibah haidin setelah haid au nipasin atau nipas. Ada istihadah bagian yang kedua. Apa itu istihadah bagian kedua? Istihadah yang tidak setelah haid dan nipas. Bahwa maka bermula dia malayakunu aidon juga itu damustihadatin adalah istihadah. Walakin akan tetapi la tajri tidak berlaku bihi pada malayakunu apa aswarul atiyatu gambaran-gambaran yang akan datang. Artinya ada darah istihadah dalam haid dan nifas. Ada dua darah istihadah yang bukan pada saat haid dan nifas. Kalau pada saat haid dan nifas dia ada bentuk macam-macam perempuannya. Wazalika bermula yang demikian itu. Wazalika yang bermula yang demikian itu. Yang la tajri bihi suwar. Kaan atas seperti bahwa datang apa itu darah istihadah. Qabla sinil haidi sebelum umur haid. Au qabla tuhri khamsata asyara atau sebelum suci 15 hari. Au naqasa atau kurang apa itu darah an yaumin walailatin dari 1 hari semalam. Itu kali 24 jam. Atau darah istihadah yang bukan setelah haid dan nifas. Aukana atau adalah darah istihadah itu damatol qin darah saat melahirkan. Walam nahkum dan halnya lam nahkum tidak kita putuskan bi annahu bahwa damatol qin itu haidun adalah haid. Kemarin udah ya. Darah yang keluar dalam proses persalinan. Kalau diawali dengan darah haid berarti darah itu haid. Sebelumnya suci, terus saat proses persalinan ternyata keluar darah. Maka darah tersebut adalah darah istihadah. Hukmul mustahadati hukum perempuan istihadah. Haitsu hakamna sekira-kira hakamna kita putuskan bi anna dama bahwasannya darah itu istihadatun adalah istihadah. Audamu pasadin atau kita putuskan bahwa darah itu adalah darah kotor. Fa innahu maka sungguhnya darah kotor dan darah istihadah itu hadasun daimun adalah hadas daim disebutnya. Hadas yang selalu atau daimul hadas. Yang kudu yang membatalkan oleh dia hadasun daim al wudu'a akan wudu. Jadi statusnya darah istihadah tuh kayak orang beser ya. Ya udah tiap kali beser berarti batal wudu. Tiap kali istihadah batal wudu. Wala yamna'u dan tidak menghalangi oleh hadasun daim. Oleh darah istihadah itu tidak menghalangi as-shauma akan kewajiban puasa, wasolata dan kewajiban sholat. Sebagaimana orang yang nggak punya wudu itu wajib puasa dan wajib sholat, begitupun orang yang istihadah tetap wajib puasa, wajib sholat. Kenapa? Karena status darah istihadah hadas. Tuh. Fal mustahadatu maka perempuan istihadah itu taksilud dama satu membasuh darah, bersihin darah kalau mau sholat ya. Watarbitu dan mengganjel oleh mustahadah ala maudihi atas tempat keluarnya darah. Ganjel pakai kapas. Watatawaddu dan berwudu oleh dia mustahadah likulli fardin bagi tiap sholat fardu.
Dan yang ketiga, perempuan istihadah itu punya kewajiban wudu setiap kali sholat. Sholatnya fardu. Waktu sholli dan dia sholat. Wadalilu ala dalika, bermula dalil atas yang demikian itu. Dalil tetap wajib sholat dan puasa. Hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisyin. Ja'at, pernah datang siapa? Fatimatu binti Abi Hubaisyin, sahabat Fatimah binti Abi Hubaisy. Datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, dan berkata itu Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaisy, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun ustahadu. Ini sesungguhnya aku imra'atun, perempuan ustahadu yang sedang istihadah. Fala adhuru, maka aku tak kunjung suci, tidak kunjung bersih. Afa ada ussolata, apakah mesti kutinggalkan akan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, lah, jangan tinggal sholat. Innama dalika irkun, innama dalika, hanya saja bermula yang demikian itu istihadah, itu irkun, lukanya pembuluh darah. Artinya keluarnya bukan dari pangkal rahim yang tempat keluarnya head. Walaisa, dan tidaklah apa dalika yang demikian itu istihadah, itu bukan bil haidoti, bukan haid. Aida akbalatil haidatu, maka jika datang haid, patrukis sholata, maka tinggalkan olehmu as-sholata, akan sholat. Aida dahaba qadruha, maka jika habis apa qadruha, durasi haid, ya seumpama 15 hari lewat, ya, faksili anki dama, maka bersihkan olehmu anki daripadamu adama akan darah, wasolli, dan laksanakanlah sholat. Artinya tata cara sholat perempuan istihadah yang dimulai dengan membersihkan darah dari kemaluannya ila akhirih, dan kewajiban sholat dan puasanya, itu adalah irsyad, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mayalzamul mustahadota fi'luhu idza aradatis sholata, ma perkara yalzamu yang mewajibkan apa ma al mustahadota akan perempuan istihadah, ma sesuatu yalzamu yang mewajibkan al mustahadota akan perempuan istihadah. Apa yang mewajibkan? Fi'luhu, mengerjakan ma. Idza aradat, jika berkehendak siapa mustahadah as-sholata, akan sholat. Awalan, yang pertama, kewajiban-kewajiban perempuan istihadah ketika mau melaksanakan sholat. Pertama, antaksilal mustahadatu parjaha qoblal wudu'i. Pertama, antaksila, bahwa membasuh siapa al mustahadatu, perempuan mustahadah, parjaha, akan kemaluannya, qoblal wudu'i, sebelum wudu. Ya, kata Nabi tadi faksili ankid dama, tuh ada kewajiban lebih dulu membersihkan kemaluannya sebelum ngambil wudu. Tahu-tahu wudu ya nggak boleh. Sanian, yang kedua, antasyua farjaha, bahwa mengganjel oleh dia mustahadah farjaha, akan kemaluannya, wujuban, halnya wajib, binahwi utnin, dengan seumpama kapas.
Jadi kalau ikut pemahaman ini ya, tidak boleh hanya sekedar pembalut, tapi tempat keluarnya darah harus diganjal dengan seumpama kapas. Wazalika bermula yang demikian hasbu. Ganjel itu daf'an karena pencegahan, linajasi bagi najis. Kenapa diganjel dengan kapas? Agar mencegah najis. Au takfifan, atau karena meringankan lahu bagi najis. Atau ternyata udah diganjel pakai kapas, ternyata masih keluar juga darahnya, ya nggak apa-apa. Paling tidak dengan diganjal dengan kapas, darah itu menjadi lebih sedikit yang keluar. Ya syukur-syukur sih diganjel ya nggak keluar darah sama sekali. Wa inna ma yajibu, dan hanya saja wajib apa dalikang ganjel. Haswu itu menjadi wajib bisyurutil atiyati dengan syarat-syarat berikut. Satu, an la tata'adda bihi, bahwa tak tersakiti, tak terganggu bihi dengan mengganjel, ta'addiyan layu tamalu adatan. Tidak terganggu perempuan dengan mengganjel kemaluannya, ta'addiyan dengan gangguan, layu tamalu yang tak bisa dipikul oleh gangguan, adatan secara adat. Artinya kan orang haid kan sakit Pak, saat keluar darah, apalagi awal-awal ya. Dia merasakan rasa sakit. Nah, bila kemaluannya diganjel kapas, itu menyebabkan dia terganggu dan dia terasa sakit. Yang rasa sakit itu umumnya nggak bisa dipikul oleh banyak perempuan. Maka nggak wajib ganjel pakai kapas, aja wajib. Yang kedua, anla takuna soimatan, bahwa adalah perempuan itu tidak soimatan puasa. Syarat yang kedua, wajib mengganjel tempat keluarnya darah kalau status dia tidak berpuasa. Kenapa? Fa'in kanat, maka jika adalah perempuan istihadoh itu soimatan, orang yang sedang berpuasa, tarokat, maka dia tinggalkan al-aswa, akan ganjel, naharon, di waktu siang. Nanti di waktu malam wajib lagi pas tarawih ganjelnya. Kenapa demikian? Karena masuknya sesuatu di dalam lubang itu membatalkan puasa. Jadi kalau dia ganjel lubang keluarnya darah, maka puasanya batal. Maka wajib tuh dia nggak ganjel. Antara udah habis puasa baru dia ganjel. Balik lagi tata cara yang ketiga, orang yang istihadoh tapi mau sholat. Anta taja, bahwa butuh itu perempuan ilaihi, kepada haswu. Belum ya. Syarat yang wajib yang ketiga, syarat wajib mengganjel tempat keluarnya darah dengan kapas, antah taja ilaihi, bahwa perempuan istihadoh itu memang butuh ilaihi, kepada haswu. Maksudnya butuh tuh kayak apa? Seperti darah yang keluar itu banyak, ya. Ketika darah yang keluar itu banyak, maka dia terhitung perempuan yang butuh mengganjal dengan kapas. Fa in lam tahtaj, maka jika tidak butuh oleh dia mustahadoh ilaihi, kepada haswun, kepada ganjel, lam yajib, maka enggak wajib mengganjelnya. Seperti udah akhir-akhir, makin lama darahnya makin dikit, udahlah nggak usah diganjel. Ya udah, berarti enggak wajib itu kalau memang butuh. Salisan yang ketiga, antasiba ba'da dalikal farja,
Antasiba bahwa memasang pembalut siapa perempuan istihadah, masang pembalutnya bada dalika setelah ganjel, masang pembalut alfarja kepada kemaluannya. Artinya yang apik mah nggak cukup hanya dengan pembalut, diganjel dulu pakai seumpama kapas, baru kemudian kemaluannya dipakein pembalut. Wajibu dan wajib apa al asbu pembalut bisyarto ini dengan 2 syarat. Ya. 1, antataja ilaihi bahwa butuh itu mustahadha ilaihi kepada asbu. Butuh tuh kayak gimana? Bi an lam yanqati iddamu bil haswi, dengan bahwa seperti bahwa tidak berhenti darah sebab diganjel. Artinya kewajiban pakai pembalut itu kalau memang terdesak butuh. Kayak apa? Kayak seorang perempuan yang kemaluannya udah diganjel kapas. Ternyata dengan diganjel kapas aja nggak cukup. Darahnya masih keluar. Maka mesti didobel dengan pembalut. Fa'inin koto amabhum, maka jika keputus apa ada mudara bil haswi dengan ganjel, lam yajib, maka status pembalutnya kagak wajib. 3, anla tata ada, kedua anla tata ada bahwa tak terganggu sapa perempuan bihi dengan asbu. Ta'adian layu tamalu adatan, dengan gangguan yang tak terpikul oleh itu gangguan adatan secara umum. Ya. Ya, tapi kalau dia terganggu tapi rasa sakitnya standar, nah itu tetap wajib. Ini rasa sakitnya di atas standar ya. Kira-kira hampir seluruh perempuan dalam posisi itu dia nggak kuat menahannya, itu hitungannya terganggu. Fa in kana kadalika, maka jika ada apa kadalika, fa in kana maka jika adalah gangguan itu kadalik seperti itu, ya seperti ta'addin yuhtamalu adat, lam yajib maka enggak wajib apa al asbu pembalutnya. Wahal yakpil iktisoru alal asbi, kemudian muncul pertanyaan, wahal yakpi dan apakah cukup al iktisoru meringkes, membatasi alal asbi atas pembalut. Sekarang bagaimana ya problem-problem yang muncul kalau perempuan istihadah ternyata lubang kemaluannya tadi ganjal kapas, tapi dia hanya ditutup dengan pembalut. Bagaimana menyikapi hal tersebut dalam pandangan fikih? Boleh atau tidak perempuan yang istihadah hanya memakai pembalut tetapi tidak menggunakan ganjalan? Al-jawabu bermula jawabannya na'am, boleh yakfil iktisoru. Na'am, ia cukup apa al-iktisoru meringkes alal asbi atas pembalut. In mana adama, dengan syarat jika mencegah oleh dia asbi adama akan darah. Jika ternyata tanpa diganjel cukup menggunakan pembalut, ternyata darah itu nggak bececeran, nggak belepotan, nggak, udah cukup. Watamadahu dan memutamatkan akan dia yakfil iktisor, memutamatkan akan kifayatal iktisori alal asbi siapa ar-Romliyu Imam Am-Romli dalam Nihayatul Muhtaj. Robian tata cara yang keempat, orang yang istihadah mau sholat. Yang keempat, antatawad doa bahwa berwudu sapa perempuan pada dukhuli waktu sholati setelah masuknya waktu sholat. Wala yajuzu dan tidak boleh antatawad doa bahwa berwudu perempuan
Qabla dukhuli waktu sholati, sebelum masuknya waktu sholat. Beda sama perempuan gak istihadah. Kalau perempuan gak sedang istihadah, boleh saja dia ambil wudhu sebelum masuknya azan maghrib. Ya, dia wudhu dulu dah, karena dia mau siap-siapin buka puasa keluarga. Jadi ntar habis buka puasa langsung sholat. Udah siap punya wudhu. Boleh kalau dia nggak istihadah. Tapi untuk perempuan yang sedang berstatus istihadah itu nggak boleh. Dia baru boleh wudhu setelah masuknya waktu. Atau dia baru sama kayak tayamum, baru boleh tayamum setelah masuknya waktu. Kenapa demikian? Li'annaha, karena bersuci itu toharatu doruratin, adalah bersuci yang dorurah. Karena praktek bersuci bagi perempuan istiadah itu praktek yang sifatnya dorurah, terdesak. Dan wala dorurata qoblal wakti, dan tidak terdesak seseorang itu sebelum masuknya waktu sholat. Homisan yang kelima, al-muwalatu bainal kulli. Al-muwalatu berturut-turut. Kalau berurutan tuh tertib. Kalau ini berturut-turut, dilakukan secara berturut-turut bainal kulli, antara seluruhnya. Harus dilakukan sambung menyambung, tidak boleh terjeda. Fatajibu, maka wajib apa? Al-mubadaratu, bersegera, bil haswi, dengan mengganjel, pada ghaslil farji, setelah membersihkan kemaluan. Ternyata habis dari toilet dibersihkan kemaluannya, dibasuh. Ya, setelah itu ya WA-an dulu. Angkat telepon dulu, bikinin kopi lagi dulu, nggak boleh. Harus setelah dia membersihkan langsung mengganjel. Setelah ganjel, fal mubadaratu badadzalika bil asbi. Lalu bersegera setelah ganjel bil asbi, dengan make pembalut. Itu nggak boleh terjeda tuh proses pelaksanaan. Habis pakai pembalut langsung pal wudu'i, lalu wudu, pas sholati, lalu sholat. Wala yajuzu, dan tidak boleh laha bagi perempuan istihadah apa antu akhiras sholata, bahwa mengakhirkan perempuan istihadah as-sholata, akan sholat, li syai'in, karena tujuan apapun, nggak boleh. Ternyata berurutan tuh, bersihin, ganjel, pakai pembalut, wudhu. Setelah wudhu handphonenya berdering. Ternyata balas WA dulu, ya, atau ngangkat telepon dulu. Nggak boleh, harus segera sholat. Dengan tujuan apapun Anda nggak boleh tunda. Ya, tahun lihat TikTok dulu lagi seru, ya nggak boleh. Harus segera. Illa makana limaslahati sholati, kecuali Anda tundanya untuk perkara, karena yang ada apa itu limaslahati sholati, untuk kemaslahatan sholat. Kecuali Anda tunda melaksanakan sholat setelah wudhu, Anda tunda tujuannya karena Anda melakukan sesuatu yang memberi kemaslahatan kepada sholat. Kayak apa? Wadalika, bermula yang demikian itu makana limaslahati sholat. Contohnya kasatril aurati, seperti nutup aurat. Ya, pakai baju dulu boleh. Wantizoril jamaati, dan nunggu sholat jamaah dulu boleh. Wa ijabatil muadzini, jawab muadzin dulu boleh. Ya, jangan kaku banget. Karena perintahnya lagi langsung sholat, ternyata muadzin lagi adzan sholat. Yang enggak, jawab azan dulu boleh. Wa iqamati sholati, dan qomat sholat boleh juga.
Waratibatil qobliyati, dan sholat sunnah qobliyah boleh juga. Ya. Nunggu sholat jamaah boleh, tuh semuanya boleh. Fa in akharat, maka jika mengakhirkan siapa perempuan istihadah, li ghairi maslahati sholati, bagi selain maslahat sholat, misalnya makan dulu, itu dorro, maka memadorotkan. Ya, wa wajaba, dan wajib alaiha, atas mustahadah, antu'ida jami'a ma taqaddama, bahwa dia ulangi seluruh rangkaian yang 5 yang telah lalu, dia ulang lagi. Kenapa? Karena sudah akhirkan. Makan dulu nggak boleh. Ya. Sadisan ke-6, yajibu alaihal wudu'u, wajib atas perempuan mustahadah apa al wudu'u, wudu likulli fardin, bagi tiap sholat fardu. Walaupun dia nggak kentut, misalnya ya maghrib, ya dia ngikutin tata cara 1 sampai 5. Apa sampai isya, ya dia ulangin juga dari nomor 1 sampai 5. Wakada, begitu juga yajibu, wajib alaiha, atas perempuan istihadah, likulli fardin, bagi tiap sholat fardu aidon juga. Apa yang wajib? Tajdidu ghuslil farji, memperbaharui basuhan kemaluan, wal haswi, dan ganjel, wal isobati, dan pembalut, fil asohi, menurut kaul yang mu'tamad. Artinya ketika mau sholat isya tadi, bukan hanya wudhu yang harus diulangi, proses dari nomor 1 Anda ulangi itu semuanya, ya. Pakai pembalut lagi, ganti kapas, ganti pembalut, bersihin, wudhu setelah masuk waktu, itu semua dilakukan menurut pendapat yang mau tamat. Ya. Artinya kalau ngikut pendapat yang tidak mutamat, muqabilul asohnya, artinya nggak wajib. Yang wajib hanya wudhu, ya. Yang wajib hanya wudhu. Tiap masuk sholat isya ya wajib wudhu. Bagaimana? Apakah perlu lagi membasuh kemaluannya, ganjel lagi, ganti pembalut? Nggak perlu, kata muqabilul asoh. Kenapa? Karena menurut pendapat muqabilul asoh, apa faidahnya jika Anda ganti? Toh perban yang lama masih berada pada tempatnya. Toh ganjelan yang lama, pembalut yang lama masih ada. Ya. Ketika dia masih ada, kan maksud dan tujuannya tercapai. Darah itu ya tidak keluar, atau keluar tapi sedikit. Sehingga bila Anda wajibkan untuk mengganti, fungsionalnya apa? Nggak ada. Maka kata ulama, kata muqabilul asoh, nggak usah. Udah. Tapi menurut qaul mu'tamad enggak. Ya. Anda mesti ganti. Kenapa? Karena udah beda kepentingan dorurohnya. Mesti ganti. Ya. Tapi ini khilafnya, ya. Ini terjadi perbedaan pendapat dalam mengganti kapas dan perban. Khilafnya itu pada kondisi darah yang tidak berceceran. Ternyata udah dipakein kapas, ya, udah dipakein pembalut, ternyata pinggir-pinggirnya ada bercak darah, darahnya tetap berceceran. Nah itu mah tidak ada khilaf antar para ulama. Wajib mengulang membersihkan kemaluan, wajib mengulang ganjel, wajib mengulang memakai pembalut tuh. Halil mustahadoti, apakah boleh? Ya takdirnya hal ya juzu. Halil mustahadoti, hal apakah boleh lil mustahadoti, bagi perempuan istihadah. Apa yang boleh? Antatan napala, bahwa melakukan ibadah sunnah oleh dia perempuan istihadah.
Sekarang boleh nggak sih perempuan istihadah itu melakukan sholat sunnah? Sebab kan sholat fardunya aja kayaknya repot banget ya. Sebenarnya boleh nggak sih perempuan yang sedang istihadah melakukan sholat sunnah? Lil mustahadoti, boleh bagi perempuan istihadah apa antatanafala, bahwa melakukan sholat sunnah ya masya'at ya akan sholat sunnah yang dia mau. Ya kalau sholat sunnah mau boleh neng, biar lagi istihadah juga ya, mau 100 rakaat kek ya boleh, apalagi cuma 3 rakaat kayak tarawih gitu boleh. Sholat sunnahnya fil waktu, yang di dalam waktu, seperti ba'diyah atau witir. Witir kan di waktu isya ya. Wabadahu, dan setelah waktu, ataupun dia melakukan sholat sunnahnya di luar waktu, seperti dia lakukan sholat duha yang sudah selesai waktu subuh. Boleh dah pokoknya mah kalau ngelakuin sholat sunnah mah boleh, baik di waktunya atau setelah waktu. Hukmu khurujid dami, hukum keluar darah badal asbi, setelah pembalut. Ternyata orang udah pakai pembalut, darahnya masih netes, masih bececeran. Bagaimana tuh? La yaduru, tidak mengapa apa khurujud dami, keluarnya darah. Badal asbi, setelah pakai pembalut. Ternyata udah pakai pembalut ya. Udah pakai pembalut, ternyata darahnya masih bececeran. Ternyata di tengah-tengah sholat darahnya keluar. Ya itu nggak apa-apa, status sholatnya tetap sah. Ila inkana, kecuali inkana jika adalah keluarnya darah itu bisa babi taksirin, dengan sebab keteledoran, pisat di dalam masang pembalutnya. Kecuali yang mengakibatkan keluar darah setelah pakai pembalut disebabkan asal-asalan masang pembalut. Nah itu baru nggak boleh, baru sholatnya semuanya ulang, prosesnya diulang. Kemudian pertanyaan, hal yu'fa andamil mustahadati, apakah dimaafkan andamil mustahadati, apa darah istihadah? Sekarang status darah istihadah hukumnya apa? Najis apa enggak? Ada di kena celana dalam misalnya, atau bahkan kena pakaian sholat. Yupa, dimaafkan an kathiri wa qalili damil istihadati. Yupa, dimaafkan apa banyaknya dan sedikitnya darah istihadah. Indal Allamat Ibni Hajarin al-Makkiyi, menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Kata Imam Ibnu Hajar, status darah istihadah itu najis tetap, tapi najisnya ma'fuun anhu, hukum najisnya dimaaf. Wa yupa, dan dimaaf juga apaan qalilihi, pakot, dari sedikitnya darah istihadah saja. Indal Allamatir Ramli, menurut Imam Ar-Ramli Al-Misri. Kata Imam Ar-Ramli Shogir, ya, kalau sedikit dimaaf, kalau banyak enggak dimaaf, tuh khilaf.
Izaktalapal Ibnu Hajarin wa Romliyu fi babil ibadat Kuddima Ibnu Hajarin ala Romli. Dalam satu kaidah dikatakan jika ikhtalapa Ibnu Hajarin berselisih Ibnu Hajar dan Imam Romli dalam permasalahan fikih yang terkait ibadah, maka yang diungguli adalah pendapat Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena backgroundnya Ibnu Hajar orang nggak punya. Orang nggak punya tuh lebih cenderung hati-hati dalam beribadah tuh. Hukmu inqita'i damil mustahadoti, hukum keputusnya darah istihadah. Idza tawaddoatil mustahadotu, jika wudu siapa perempuan mustahadoh. Suman koto adamu, kemudian darah itu berhenti ba'dal wudu'i, setelah wudu. Rapi wudu ternyata darahnya berhenti, nggak ada bercak darah lagi kok ya, oh berhenti. Aupihi, atau berhenti pada saat wudunya, bukan setelah wudu. 3 aupi sholati, atau berhentinya di dalam sholat. Ternyata berhenti nih, setelah wudu lah nggak keluar darah, atau setelah saat wudu nggak keluar darah, atau pada sholat ternyata nggak keluar darah. Fa'in, maka bagaimana hukumnya tuh berhenti darah? Hukumnya tafsil. Fa'in wasi'a, 1, maka jika luas, jika memuat oleh zamanul inqita'i, masa terputusnya darah, memuat wudu'an akan wudu wasolata dan sholat. Ternyata berhentinya 15 menit, durasi yang bisa digunakan untuk wudu dan sholat. Wajib i'adatul wudu'i, maka wajib i'adatul wudu'i, mengulang wudunya. Kalau berhenti wajib mengulang wudu. Ya. Wa ma'ahu, dan kewajiban-kewajiban yang tetap beserta wudu. Artinya seluruh prosesnya diulang, bukan hanya wudunya. Kalau saat Anda wudu, setelah wudu dan sholat, Anda mengalami berhenti darah dalam durasi yang bisa wudu dan sholat, maka tata cara tadi ente ulang semua. Wa illa, dan jika tidak, ya, jika tidak meluaskan. Wa illa, dan jika tidak, bi an lam yasa, dengan bahwa tidak memuat. Apa zamanul inqita'i, masa berhentinya darah. Tidak memuat wudu'an akan wudu, wassolata, dan sholat. Artinya Anda mengalami berhenti darah, tapi ya, tapi pada saat berhenti itu hanya durasi 5 menit. Yang dalam 5 menit itu nggak mungkin orang melakukan wudu dan sholat. Maka terusin aja udah. Fala yalzamuha, maka tak mewajibkan akan perempuan istihadah apa syai'un, sesuatu apapun. Wahalaha antusalliya badan kita idami idatadat in kita adami wa audah. Ada orang punya kebiasaan mengalami istihadah selama 10 hari. Jadi headnya 15 hari, ternyata istihadah 10 hari.
Dalam 10 istihadah itu 10 hari kebiasaannya 10 harinya biasanya 3 hari istihadah, berhenti 2 hari, lalu istihadah lagi 5 hari. Jadi setiap kali istihadahnya terjeda oleh masa berhentinya darah. Nah, masa berhentinya tuh statusnya apa? Ya, kayak orang head terjeda gitu. Cuman ini istihadahnya terjeda. Bulan-bulan kemarin sih, Bang, saya mah dapat 3 hari be istihadah. Biasanya 2 hari pre, 5 hari baru istihadah lagi. Bagaimana tuh status waktu berhenti? Wahalaha, dan apakah boleh laha bagi mustahadah antusolia, bahwa sholat oleh dia badan kita idami setelah terputus darah. Ida tadat, jika terbiasa itu mustahadah, in kita adami terputusnya darah, wa audahu, dan kembalinya darah. Boleh nggak tuh dia sholat? Hah? Boleh aja ya. Al-jawabu, jawabannya annaha, bahwasannya laha boleh bagi perempuan istihadah. Antasro'a, bahwa dia mulai fisolati di dalam sholat. Iza tadat audad dami, jika dia terbiasa audad dami, kembalinya keluar darah, an kurbin, dari jarak yang dekat. Boleh aja ya. Au akbaroha sikotun, atau mengabarkan akan dia siapa sikotun, orang ahli, orang yang dapat dipercaya, arifun, yang ahli, bi audihi, dengan kembalinya darah, an kurbin, dari masa yang dekat. Summa in lam yaudid damu an kurbin bana butlanul wudu'i wassolati, maka nyatalah batalnya wudu dan sholat. Lah kok pertanyaannya boleh sholat apa enggak? Kan perempuan istihadah mau wajib sholat. Maksudnya, apakah boleh dia melaksanakan sholat dengan tata cara yang normal saat masa berhentinya darah istihadah? Boleh, boleh aja ya. Jika memang satu, dia punya kebiasaan nggak lama lagi darah itu balik, atau dia nggak punya kebiasaan, tapi ada seorang ahli yang dapat dipercaya bahwa darah itu akan kembali. Ntar nggak lama lagi tuh keluar darah lagi, kata ahli. Summa in lam yaudid damu, kemudian jika tidak kembali apa ada darah an kurbin, dari masa yang dekat, bana maka nyatalah butlanul wudu'i wassolah, batalnya wudu dan sholat. Ternyata diprediksi darahnya akan kembali, ternyata darahnya nggak kembali ya. Maka wudu yang dilakukan dengan cara yang normal itu batal, dan sholatnya tidak sah. Wa idza lam tatat audad dami badal inqita'i, dan jika tidak terbiasa perempuan istihadah audad dami, akan kembalinya darah, badal inqita'i, setelah terhenti, bima yasa'u wudu'an, dengan waktu yang memuat wudu dan sholat. Aulam yukhbirha arifun bi audi an kurbin, fala yajuzu antusalliya bihadal wudu'i, maka tidak boleh bagi dia antusalliya, bahwa dia sholat
bihadzal wudu'i dengan wudu tersebut. Dada ya. Lagi meriang, menta. Wallahu a'lam bishawab.